Terima kasih Anda masih bersama kami di video pembelajaran sosiologi. Nah, di video yang kedua ini kita masih membahas tentang integrasi sosial. Nah, ada dua faktor yang akan kita bahas. Pertama, proses integrasi sosial. Yang kedua, faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, apa saja sih proses integrasi sosial? Yang pertama ada akulturasi. Menurut Konjananingrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Atau kalimat sederhananya, akulturasi merupakan pembauran dua budaya tanpa menghilangkan budaya masing-masing. Contohnya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dan Indonesia asli. Kemudian musik keroncong. Nah, musik keroncong ini juga merupakan hasil akulturasi antara budaya Portugis dengan budaya Indonesia. Maka terciptalah musik keroncong tersebut. Yang kedua, asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Atau yang kita ketahui, asimilasi ini pembauran dua budaya dengan menghasilkan budaya baru. Contoh yang bisa kita temui di lingkungan kita yaitu perkawinan campuran. Misalnya nih ya, saya orang Indonesia menikah dengan salah satu warga Korea. Seperti ya, atau kita ambil yang dekat-dekat saja yang ada di Indonesia ya. Saya orang Indonesia bersuku Batak menikah dengan orang Indonesia juga dengan suku yang berbeda. Contohnya, nah itu contoh dari asimilasi, perkawinan campuran. Yang ketiga adalah akomodasi. Surjono Sukanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Atau kata lainnya, akomodasi ini merupakan upaya untuk meredakan konflik. Akulturasi, asimilasi, akomodasi itu merupakan proses terjadinya integrasi. Kita mau lihat faktor apa saja sih yang menjadi pendorong integrasi sosial. Pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, perkawinan campuran atau amalgamasi. Ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Kita sudah membahas kedua indikator tersebut, proses integrasi sosial dan faktor integrasi sosial. Nah, sudah paham kan tentang proses integrasi sosial dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial? Nanti jika ada pertanyaan, silakan didaftarkan. Nanti bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp ataupun email. Nah, sekarang Ibu punya tugas. Coba kalian perhatikan kembali faktor pendorong integrasi sosial. Nah, itu kan ada 7 ya. 7 faktor pendorong integrasi sosial. Kalian tuliskan satu contoh dari setiap faktor. Satu contoh dari setiap faktor. Ibu contohkan ya.
Ibu ambil satu faktor, yaitu perkawinan campuran. Contoh dari faktor pendorong integrasi sosial perkawinan campuran adalah seperti ini. Si B, seorang pria berdarah Ambon, memiliki kekasih bernama si C, seorang wanita berdarah Jawa. Dan mereka memutuskan untuk menikah dengan adat budaya Jawa. Nah, perkawinan antara si B dan si C ini merupakan faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Itu termasuk dalam perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, silakan kalian cari contoh lainnya dari ketujuh faktor tersebut. Nanti dikumpulkan pada tanggal 20 Mei. Terima kasih.